Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di GKPB Kristus Kasih maupun BPI Fajar Kasih, begitu juga dengan pemirsa yang begitu setia menyaksikan program Sapaan Kasih. Pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, kembali kita bertemu untuk memulai aktivitas kami. Kita sebelumnya menundukkan diri di hadapan Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih sepanjang malam kami dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, sehingga pagi hari ini Engkau boleh izinkan kami kembali menikmati hari baru-Mu dengan keadaan yang sehat. Tuhan, sebelum kami melakukan pekerjaan dan aktivitas kami, pagi hari ini kami mau menundukkan diri di hadapan Tuhan untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran yang kami sampaikan hanya berasal daripada-Mu. Begitu juga kami yang sudah siap untuk mendengar, Roh Kudus kiranya juga bekerja, sehingga kami boleh melakukan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya sudah mempersiapkan Alkitab masing-masing. Mari kita buka bersama-sama pada kesempatan hari ini, hari Senin 10 Februari, itu terambil dari kitab Ayub pasal 12 ayat 16. Yang demikian bunyinya. Bapa, dialah kuasa, pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Kemudian bacaan yang kedua terambil dari kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 4 yang demikian bunyinya. Yang menghendaki yaitu Tuhan supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kemudian yang menjadi tema pada kesempatan pagi hari ini yaitu Tuhan berkuasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita pastinya kalau membaca kitab Ayub, kita pasti paham dan tahu. Sering kita mendengar, bahkan kita membaca bagaimana kehidupan Ayub. Ayub terkenal sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, tetapi dalam kehidupannya tidak lepas juga dari apa yang dialami oleh Ayub, yaitu penderitaan. Apa yang dialami oleh Ayub dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana seluruh kekayaannya habis dalam satu hari, begitu juga dengan anak-anaknya. Dan tidak kalah hebat lagi, Ayub juga mengalami penderitaan secara jasmani, yaitu tubuhnya terkena penyakit, sehingga istrinya sendiri pun meninggalkan Ayub. Pencobaan atau penderitaan yang dialami oleh Ayub ini membuat kalau kita mungkin akan mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa saya yang sudah hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi masih mengalami penderitaan yang begitu hebat. Tetapi justru Ayub menerima semua penderitaan itu, melihat bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Inilah yang dialami oleh Ayub. Dia benar-benar menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Nah, Tuhan sebagai pencipta, tentunya Tuhan menguasai segala sesuatunya. Tuhan berkuasa, baik itu orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Pada saat Ayub dalam penderitaan, sahabat-sahabatnya bukannya memberi penghiburan, tetapi malah memberikan nasihat-nasihat yang menyesatkan. Namun di sini Ayub tetap mengikuti jalan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di kitab 1 Timotius, di situ Tuhan menghendaki supaya semua orang itu diselamatkan
dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi apa yang kita alami dalam kehidupan itu, Tuhan mau supaya kita memiliki suatu pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Apapun yang menimpa dalam kehidupan kita, itu tidak lepas adalah dari rancangan dan kuasa Tuhan. Tidak ada satupun yang lepas dari pandangan Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Yang pertama, ketika menghadapi penderitaan dan melihat ketidakadilan, ingatlah bahwa Tuhan itu tetap berdaulat dan tidak ada yang terjadi di luar kendali Tuhan. Jadi kita tetap mengingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kuasa atas kehidupan kita. Kemudian yang kedua, jangan hanya melihat bahwa kuasa Tuhan itu sebagai hukuman atau kendali atas dunia, tetapi juga sebagai kuasa yang membawa keselamatan dan kasih kepada manusia. Jadi kita bisa melihat bahwa apapun yang di bawah kendali Allah, bahwa Allah itu kuasa, tetapi kita juga melihat tidak hanya penderitaan, tetapi Tuhan memberikan satu keselamatan. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, marilah kita senantiasa tidak pernah meninggalkan doa. Kita berdoa agar semakin banyak orang yang mengenal akan kebenaran Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan agar semua orang diselamatkan. Seperti pujian yang kita akan naikkan 388 dari Kidung Jemaat, bait yang pertama, selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu madu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah kami yang penuh kuasa. Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, jikalau Tuhan izinkan kami melewati segala penderitaan, biarlah kami boleh melihat bahwa tidak ada satupun yang lepas dari kendali-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah kami senantiasa berseru dan berserah ke dalam tangan kasih-Mu. Sehingga kami boleh melihat disitulah kebenaran terjadi atas kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini segala aktivitas dan kegiatan kami mohon berkenan Tuhan memberkati. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan boleh mendatangkan berkat juga bagi kami dan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu dalam program Sapaan Kasih hari berikutnya. Shalom.